Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada saat ini. Ada sukacita yang memenuhi ruang hati kita ketika kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Selasa 21 Juni 2022. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Pagi yang indah kami sambut dengan sukacita ya Tuhan. Karena ketika kami menikmati suasana pagi ini, menjadi tanda bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami, agar kami melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan bekerja dalam hati kami, sehingga firman ini mengambil tempat terindah di hati kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Berkati juga umat-Mu yang akan mendengarkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Samuel 16 ayat 6-13 yang berbunyi demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tepung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Dibutuhkan 2-3 detik atau hanya sekejap seseorang memberikan penilaian terhadap orang lain. Karena manusia itu makhluk visual yang sangat memperhatikan penampilan. Semakin menarik seseorang atau benda, maka kita akan semakin menyukainya. Karena itu, banyak orang menghabiskan waktu dan biaya demi memoles penampilan agar terlihat menarik. Dan saya rasa ini tidaklah menjadi masalah. Sebab pada dasarnya kita memang senang menilai dari gestur tubuh seseorang dan juga dari wajahnya dan dari segi penampilan. Tetapi jangan sampai kita seperti melihat buku pada sampulnya saja. Di luar sangat menarik, tetapi kenyataannya orang tersebut membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, atau malah kita salah menilai. Karena itu, kita membutuhkan sesuatu untuk dapat menilai dengan baik. Samuel sangat sedih melihat nasib bangsa Israel dibawa ke pemimpinan Saul yang tidak dapat menjadi pemimpin dalam kehendak Allah, karena ia digerakkan kehendak hatinya
hingga umat menjadi tidak mengenal Allah. Dan Tuhan akhirnya memberikan mandat kepada Samuel untuk mencari pengganti Saul. Ia pergi ke rumah Isai dan ia melihat ada 7 anak. Dan menurut Samuel, mereka semua sangat pantas menjadi pemimpin karena memiliki postur tubuh yang bisa menjadi pemimpin politik dan perang. Mereka mulai berjalan dan Samuel mengatakan, wah, mungkin inilah yang akan dipilih oleh Allah. Tetapi ternyata Tuhan katakan tidak, bukan itu. Lalu Samuel sempat bingung, lalu bagaimana Tuhan? Ia bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Isai mengatakan ada, dan ia sedang menggembalakan domba. Dia ini masih kecil, itulah sebabnya dia tidak membawanya. Tetapi ternyata Tuhan memilih Daud. Ia seorang anak yang masih sangat muda, matanya sangat indah, parasnya elok dan kemerah-merahan. Lalu mengapa Tuhan memilih Daud? Bukankah dari segi usia, Daud ini masih sangat muda? Dari segi wibawa, lebih banyak yang berwibawa daripada Daud. Dari segi kemampuan bernegosiasi dengan para pemimpin, Daud ini masih kurang pengalaman. Dia hanya menggembalakan domba dan dia lebih banyak bertemu dengan binatang. Namun dikatakan di ayat 7 bahwa Tuhan memilih Daud bukan karena penampilan. Ternyata cara pandang Allah ini berbeda dengan manusia. Dikatakan manusia menilai dari penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa selama ini bagaimana kita menilai orang lain, ukuran apa yang kita pakai untuk mereka. Kebanyakan orang akan menilai dari cara berbusana orang lain, dari riasan wajah, dari rambut atau barang-barang yang dikenakan. Dan ini tentu tidaklah salah, tetapi Tuhan ingin hati kita itu dibentuk dalam hikmat Tuhan sebelum kita menilai orang lain. Karena hal yang utama untuk memilih orang yang dikasihi Tuhan dan diberikan tugas oleh Tuhan itu dinilai dari hatinya. Tuhan sungguh memperhatikan hati, sama seperti Tuhan memilih Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah menilai orang lain jika hati kita tidak diperbaharui terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kita akan salah menilai. Karena itu, biarkan Kristus mengendalikan hati kita, maka kita mudah menilai orang lain itu dengan benar. Dan ini yang akan menjadi ukuran kita di dalam menilai. Sejauh mana kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kiranya hikmat Tuhan yang akan terus menuntun kita di dalam memberi penilaian-penilaian dalam hidup ini, sehingga kita mampu menilai dengan benar. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh rindu untuk menghidupi firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, untuk bisa memberi penilaian-penilaian menurut ukuran Tuhan. Tetapi tentu kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk menilai sesuatu dengan benar. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ini yang akan terus memperlengkapi hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ajarlah mereka Tuhan untuk terus memiliki iman sekalipun tubuh lemah. Ajar juga mereka untuk terus percaya pada pertolongan Tuhan. Jamalah mereka Tuhan, lawatlah mereka, sehingga mereka dapat merasakan pemulihan dari Tuhan, kekuatan, ketenangan,
akan menjadi bagian dalam hidup saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka karena kehilangan orang yang dikasihi. Engkau yang adalah sumber penghibur akan terus memberi kekuatan, akan terus memberi pengharapan, sehingga mereka dapat melangkah dengan penuh percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka, membalut setiap luka yang mereka alami. Ya Tuhan, berdoa bagi kerja dan pelayanan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Buatlah kami melakukan tugas dan pekerjaan ini dengan sedapat-dapatnya, kami lakukan dengan benar. Hindarkan kami Tuhan dari pikiran yang sia-sia dan juga sikap yang hanya bisa melukai sesama. Sehingga kehadiran kami dapat berdampak bagi kehidupan saudara-saudara kami. Kami dapat menghadirkan nilai-nilai kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan kami, inilah doa kami Tuhan. Sambut sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.